Baik, selamat malam Pak Printo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan algoritma Merkle-Hellman. Sebelum kita menggunakan aplikasi algoritma Merkle-Hellman ini, maka perlu kita dulu pelajari referensinya, di mana ada nilai yang harus dicari untuk melakukan perhitungannya. Nilai yang dicari itu adalah nilai W, Q, dan R. Di sini saya mengikuti referensi yang sudah ada, di mana nilai W ini terdiri dari 8 angka yang dari kecil ke besar, dan nilai Q ini dan nilai R. Nah, nanti silakan dibaca referensi yang lain bagaimana cara aturan-aturan menentukan nilai W, Q, dan R. Namun setahu saya di sini dulu bahwa nilai W ini adalah bebas. Namun Q ini kemarin sempat saya baca ada referensinya, ada aturannya. Nah, nanti silakan dipelajari. Nah, untuk nilai W dan Q ini saya menggunakan nilai referensi, nilai yang sudah ada di referensinya ini, dan saya tanam di dalam coding. Ini contohnya adalah encrypt, ini saya letakkan di atas ini nilai W-nya. Ini nilai W dan Q dan R 881588. Ya. Oke. Selanjutnya kita coba menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini sesuai dengan yang sempat kita bahas kemarin bahwa plain text-nya itu disimpan di dokumen Word. Nah, di sini saya sudah membuatnya dan sudah support untuk Word yang versi 2007 ke atas atau yang docx. Ini kita coba buat filenya Susanti ya. Ini kita simpan di desktop. Kita coba simpan di desktop. Plain text. Oke, kita tutup. Nah, sekarang kita coba browse file ini tadi untuk kita lakukan ekstrak. Nah, setelah itu klik tombol ekstrak, maka inilah hasilnya yang ada di dalam Word. Nah, setelah itu sebelum kita melakukan encrypt dan decrypt, di sini dulu saya jelaskan bahwa sebelah kiri dari aplikasi ini adalah form encrypt dan form decrypt. Sementara di sebelah kanannya ini adalah ini nanti uraian cara perhitungannya, penjelasannya. Jadi nanti di sini akan terurai penjelasan dari awal hingga encrypt. Nah, mari kita akan coba melakukan encrypt. Nah, ini hasil encryptnya dan inilah cara perhitungannya. Ini secara otomatis saya akan langsung dijelaskan cara perhitungannya. Nah, dan ini adalah plain text, terakhirnya adalah S Susanti, dan ini adalah binarnya. Dan ini adalah cara pencarian cippernya. Dan ini adalah yang menjadi hasil encryptnya. Cipper ini saya simpan di sini dengan dipisahkan koma. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan decrypt. Demikian juga nanti di decrypt. Ini nanti ada uraian cara melakukan decryptnya. Oke, sekarang saya coba. Nah, ini hasilnya kembali menjadi Susanti. Bagaimana caranya? Nah, ini dia cara penguraiannya. Ini adalah uraian decrypt. Nah, pertama di sini adalah modulus inverse. M ini didapat dari M ini adalah 442. Mungkin nanti agak bingung. Nah, di sini saya tidak menjelaskan cara pencarian modulus karena ini sangat panjang sekali. Namun pada intinya 442 ini adalah jumlah urutan sampai 588 kali 1 modulus 881 hingga dia mendapatkan angka 1. Hasilnya ini baru akan stop. Jadi sebelum dia dapat 1, maka ini akan lanjut terus, nambah terus. Jadi dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Setelah dapat 1, maka kita ambil nilai urutan ini. Nilai urutan inilah yang menjadi nilai M di sini. Nilai M di sini. Nah, M ini digunakan pada perhitungan Cipper modulus Q yang ada di tabel di bawah ini. Nah, hasil dari modulus ini yang 562 ini yang sebelah kanan ini kita gunakan pada pengurangan data dengan nilai W. Nah, ini 562, 482 masuk di kedua 482. Nah, 354 ini adalah nilai W urutan terbalik, nilai W nilai W yang array terakhir. Jadi di sini nilai W tadi kalau kita lihat adalah 354. Nah, dia mulai dari belakang ini, nilai dari nilai terbesar. Nah di sini cara perhitungannya 354. Nah, jadi di sini saya jelaskan cara perhitungan ini. Ini maksudnya adalah
362 ini 562 ini dikurang 354 sama dengan 208. Oke. Nah, kalau dia nilai positif atau di atas 0, maka binernya itu 1. Oke. Lanjut, nilai akhir dari sini 208 ini masuk ke sini. 208 dikurangi dengan 180. 180 ini dari mana? Itu adalah dari nilai W yang urutan kedua terakhir. 180. Jadi maju dia ke depan. Nah, ini 180. 208 dikurang 180 itu hasilnya adalah 28. Nah, selanjutnya 28 ini pindah ke sini. Lalu dikurangin 28 dikurang 89. 89 dari mana? 89 inilah urutan ketiga yang terakhir dari nilai W. Urutan ketiga adalah 89. Nah, 89 sama dengan 28. Nah, kenapa 28? Karena 28 dikurang 89 itu adalah minus. Nah, kalau dia minus, maka sama dengannya ini, maka nilainya adalah sama dengan nilai ini. Nilai pertama. Ini langsung dipindahkan nilai pertama dan binernya itu adalah 0. Demikian selanjutnya. 28 ini pindah lagi ke sini, lalu dikurangi dengan 42. 42 ini dari mana? Ini adalah nilai terakhir, nilai urutan keempat terakhir dari nilai W. Tapi karena masih nilainya minus, lebih kecil dari 0, maka ini masih tetap 28, pindah ke sini sama dengan 28 dan binernya masih 0. Demikian selanjutnya. Nah ini 28 dikurang 21, nah ini sudah positif, jadi 7. Nah kalau dia positif maka binernya adalah 1. Nah 7 ini akan pindah ke sini, 7 dikurangi dengan 11. 11 dari mana? Adalah urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan ke-6 daripada nilai W tadi. Nah demikian ini. Nah ketika 7 sama dengan 7, 0. Nah 0 ini masih dianggap sebagai positif, sehingga binernya adalah 1. 0,2 adalah minus, maka ini jadi 0. Nah setelah kita mendapatkan nilai itu, maka sekarang kita melakukan penyusunan binar. Penyusunan binar ini tidak dimulai dari sini, tetapi dimulai dari belakang. 0, 1, ya ini 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Inilah ini. Inilah binar ini. Nah, setelah itu binar ini dikonvert ke nilai ke teksnya, maka dia mendapat menjadi S. Nah, hasil teks ini itulah hasil akhir dari decrypt pada sistem kita. Demikian cara penggunaannya Pak Flinto, demikian juga penjelasannya. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan disampaikan. Terima kasih Pak.